Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai ini harusnya kedengeran ya. Eh, Janji saya kemarin kita akan bahas tentang Realme ya versus Xiaomi dan sambil hunting. Nah, jadi hari ini kita akan sambil hunting. Hunting saya nggak jauh-jauh, depan rumah. Ini halaman rumah saya. Nah, ini adalah tempat saya hunting. Jadi nggak jauh-jauh. Oke, kita hunting. Saya tinggal di Dago. Ini lihat tuh, ada banyak kupu-kupu. Nah, ini kupu-kupunya nih. Walaupun sudah siang ini ya, tapi cahaya matahari lagi turun nih, jadi nggak terlalu terik. Alhamdulillah cukup nyaman buat hunting. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Realme versus Xiaomi. Apa itu Realme? Apa itu Xiaomi? Nanti saya akan bahas. Jadi, nah ini saya hunting di sini. This is tempat saya hunting. Nah, Realme versus Xiaomi. Mi, ini jelas kita sedang bahas Mi. Pertanyaannya adalah seberapa banyak atau seberapa kenal kita dengan diri kita. Mi, coba saya tanya ke teman-teman. Monggo silahkan bahas di komentar ya. Seberapa dalam sih Anda mengenal diri Anda? What do you think about yourself? Siapakah Anda? Ya. Jadi nanti kalau siapa Anda, bahasnya adalah sebetulnya kamu tuh siapa? Gitu. Jadi pemahaman kita tentang diri kita. Nah, ini kita akan sambil hunting, sambil saya siap-siap. Di sini kita akan hunting. Saya pakai 6000 sama 5 makro. Nah, ini dari merek yang Tamron ya. Ntar saya matiin wifi-nya. Tante Yonita. Bu dokter. Halo Yohanita. Kumaha damang. Ya, saya apresiat sekali untuk teman-teman dari medis ini, luar biasa perjuangannya. Semoga semua sehat-sehat ya. Dengan kondisi seperti ini luar biasa. Saya bisa stay di rumah. Yang saya bisa lakukan adalah itu untuk dalam kondisi seperti ini. Tapi tenaga medis kan beda cerita. Semoga semuanya sehat-sehat dan semua ini cepat berlalu. Sekarang saya akan ngebahas tentang makro dulu. Coba, monggo. Ada Ambar, halo. Ambar Dwi Utari, ini adik kakak nih, sama Dwi Utami. Nah, Mi, seberapa banyak sih, seberapa kenal kita tentang diri kita? Ada berbagai macam pendekatan atau teori-teori yang bisa dipakai untuk menjelaskan tentang itu. Psikologi juga mempelajari tentang ilmu ya, ilmu tentang tingkah laku. Kalau dari bahasanya
belajar katanya tentang kepribadian gitu ya, banyak orang membahas dari situ. Nah, kepribadian sendiri tingkah laku yang berpola menjadi sebuah kepribadian gitu ya. Kata dasarnya adalah dari bahasa Inggrisnya adalah personality ya, personality, which is itu asalnya dari kata persona. Tahukah Anda apa arti persona? Arti persona itu adalah topeng. Topeng yang kita pakai gitu. Topeng yang sering dipakai, yang ditampilkan, nah itu adalah akan orang tangkap tentang kepribadian kita gitu, kurang lebihnya. Dan ketika itu berpola terus berulang-ulang sehingga membuat pola. Sehingga dengan kita mengetahui pola, kita bisa memprediksi kira-kira tingkah laku orang akan seperti apa. Gitu. Nah, sekarang kalau tentang mengenali diri, ada sebuah konsep dari Johari Windows. Johari Windows itu dia berupa diagram, ada burung, aduh aku nggak bawa lensa panjang. Burung ini makan madu tuh sebelah situ. Tuh. Di bunga yang merah-merah itu. Makanya saya tinggal di sini senangnya banyak yang bisa saya foto. Di belakang rumah saya burung yang barusan itu bersarang. Sarangnya ada di pohon di belakang rumah saya. Jadi kalau saya dari lantai 2, saya bisa foto dengan langsung eye level. Gitu. Nah, kembali ke tadi yang kita bahas tentang Johari Windows. Jadi Johari Windows itu dia membagi ke dalam 4 kuadran. Kuadran yang pertama adalah saya tahu, orang lain tahu. Itu open area. Open area itu jadi saya tahu, orang lain tahu. Jadi menurut saya, apa yang saya tahu tentang saya, dan juga orang lain itu tahu menurut saya, bahwa saya itu seperti itu. Nah, itu akan membuat kita jadi lebih tahu tentang diri kita. Jadi itu open area yang memang terbuka, semua orang bisa tahu. Ada yang kedua adalah hidden area. Hidden area itu saya tahu tapi orang lain nggak tahu. Gitu. Jadi cuma saya yang tahu, orang lain nggak tahu. Nah, secara konseptual bagusnya adalah open area itu diperlebar. Gitu. Nah, ada yang ketiga adalah blind area. Blind area itu saya nggak tahu tapi orang lain tahu. Gitu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah saya nggak tahu, orang lain pun nggak tahu. Nah, kayak apa dong? Gitu ya, kalau seperti itu. Nah, itu bisa diketahui dengan tools. Ada berbagai macam tools yang bisa dipakai untuk menggali diri kita. Psikotes salah satunya. Kemudian juga ada salah satunya adalah talent mapping dari Abah Rama. Assalamualaikum Abah Rama. Halo Mbak Sarifah Eva. Wah, ini motivasi mam. Salam Mbak. Selamat sore. Ini di rumah Mbak, depan rumah saya. Kebetulan depan rumah saya taman nih. Ini taman bermain anak-anak, tapi ya sekarang sepi, kosong karena lagi lockdown ya, nggak ada yang main ya. Semua orang di rumahnya masing-masing. Nah, saya sambil hunting sore-sore, kita motret. Nah, idealnya adalah si open area itu diperluas. Nah, seperti apa cara memperluasnya kita? Jadi menggali lebih banyak tahu tentang diri kita. Pertama yang kita bisa lakukan adalah tadi mencari tahu secara detail, kita list. Tulis saja apa yang saya tahu tentang saya dan kira-kira menurut saya orang lain pun tahu tentang saya itu. Tulislah di situ. Apa saja dari sikap, apa sifat, baik positif maupun negatif, tuliskan sebanyak mungkin. Nah, di situ jadi kita lebih tahu, oh saya tuh begini, dan orang-orang juga tahu bahwa saya tuh sebegini. Contohnya, saya merasa bahwa saya punya kemampuan sosial yang baik buat saya.
Saya orangnya ramah dan saya bisa berkomunikasi dengan baik. Menurut saya tahu dan orang lain pun tahu. Itu yang saya tuliskan. Gitu. Tapi ada hal-hal yang saya tahu, orang lain nggak tahu. Nah, itu adalah hidden area. Nah, hidden area ini apa contohnya? Ya, cuma saya doang yang tahu nih tadinya nih. Tapi karena ternyata open area itu harus diperbanyak, diperluas, maka saatnya kita membuka diri. Memberitahukan beberapa hal yang mungkin orang lain nggak tahu tentang saya. Contoh, banyak teman-teman saya, bahkan sahabat saya sendiri berpikir bahwa saya itu tidak bisa menulis. Dan saya itu nggak bisa serius karena saya sering bercandaan. Gitu, jujur aja. Banyak orang yang mikir bahwa saya itu orangnya bercandaan nggak bisa serius gitu. Sehingga, apalagi kalau disuruh nulis, memang tidak mudah buat saya menulis, tapi saya bisa lakukan itu. Gitu, bahwa saya bisa serius kok. Banyak orang berpikiran, wah si Dandi mah bercandaan mulu, kalau diajak ngomong konsep susah. Gitu. Ya, walaupun saya tidak enjoy, tapi saya bisa melakukan. Gitu. Nah, saatnya memberitahu ke orang-orang apa yang kita bisa lakukan, yang mungkin orang lain belum tahu. Gitu. Itu adalah hidden area. Berikutnya adalah blind area. Jadi kalau tadi bicara hidden area, saatnya kita memberitahukan ke orang lain. Dan kita kok mau ngasih tahu gitu kita ke orang-orang gitu ya, bahwa sebetulnya aku tuh seperti ini. Misalnya nih, Om Wijanarko. Wah, halo Mas Wiwit. Om Panya, halo. Terima kasih yang sudah pada nonton. Misalnya teman saya ini, Om Wijanarko ini sebetulnya adalah orang yang sangat religius. Orang lain nggak tahu, nah lu harus ngasih tahu ke yang lain. Biar yang lain jadi tahu gitu. Itu satu. Nah begitu bicaranya tadi blind. Blind itu orang lain tahu tapi saya nggak tahu. Terus mesti gimana dong? Karena kan open area harus diperluas. Perbanyak minta feedback, minta masukan ke orang lain. Jadi begitu ketemu sahabat yang udah kenal lama gitu ya, yang kayak menurut kita kayaknya udah tahu tentang diri kita, minta feedback. Perbanyak minta feedback ke mereka. Menurut lu gue tuh kayak apa? Kelebihan gue tuh apa? Kekurangan gue tuh apa? Nah, itu adalah tentang blind area. Yang ketiga adalah yang memang unknown, nggak diketahuin, unknown area. Jadi saya nggak tahu, orang lain tuh nggak tahu. Ah, ini ada serangganya. Hai, halo. Kita mulai. Tapi nanggung ya lagi jelasin. Nah, itu kan saya nggak tahu, orang lain pun nggak tahu. Jadi kita bisa cari taunya dari mana? Dari tools kita pakai. Disitulah letaknya talent mapping, disitulah letaknya psikotes, disitulah berbagai macam alat tes yang bisa dipakai untuk menggali tentang diri kita. Nah dari situ kita tambahin. Jadi semua tadi di list tuh. Yang open area apa, hidden area apa, blind area apa, unknown area apa, isi plus dan minusnya. Kita baca ulang, itu akan lebih menggambarkan tentang diri kita. Gitu. By the way saya belum kasih judul ya. Kita kasih judul dulu. Nah, saya kasih judul ini Real Me versi Social Me. Ini baru tadi mengenali tentang diri. Nah sekarang bahasannya adalah tentang Real Me dan Social Me. Kita mencoba mengenali diri kita. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kita pun menampilkan diri kita di lingkungan. Pertanyaannya, betul Mas Jauske. Itu dari Johari Windows gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menampilkan kita di lingkungan kita? Itu kan yang orang tangkap itu, itulah yang kita tampilkan gitu. Pertanyaan sekarang orang banyak bersosmed. Mungkin kita banyak lihat di sosmed, wah hidup orang indah banget ya. Hidup si ini begitu banget, kerjanya main mulu, jalan-jalan mulu. Karena yang ditampilkan adalah yang indah-indah. Gitu. Sehingga kita menangkapnya dari situ. Padahal kan belum tentu juga selalu indah hidup itu.
Tidak selalu hidup itu ideal. Gitu. Tapi itu yang ditampilkan sehingga kita menangkapnya itu. Di sosmed banyak juga yang di Instagram lah gitu ya, di Facebook juga. Kayak apa sih yang ditampilkan gitu. Nah itu memang yang kita citrakan, pencitraan. Jadi pencitraan itu memang perlu gitu. Nggak cuma bicara tentang politik, tentang bahwa kita di lingkungan seperti apa dicitrakan, ya itu silakan Anda. Gitu. Tapi ada yang aslinya kita kayak apa. Ada yang namanya social me, ada yang namanya real me. Social me itu yang kita citrakan di lingkungan sosial. Diri kita yang kita citrakan di lingkungan sosial. Dan itu belum tentu kita sebenarnya. Nah, jangan terkecoh. Gitu. Banyak orang yang terkecoh. Gitu. Zaman dulu saya kuliah, saya hobi nyanyi. Saya nyari duit padahal nyanyi itu buat saya nyari duit buat saya bisa bayar kuliah. Saya hobi main biliar. Zaman dulu main biliar itu konotasinya negatif. Tapi saya biarin aja, saya tetap melakukan biliar. Orang menyangkanya saya melakukan itu karena saya memang hobi yang hanya untuk berhura-hura. Ya biarin aja. Itu kan yang ditangkap lingkungan gitu ya. Tapi sebetulnya realnya kayak apa? Orang melihat saya having fun, main biliar sana, main biliar. Padahal yang saya lakukan di sana apa? Mencari klien. Nih Mas Wijanarko ini salah satunya. Saya hobinya otomotif. Ketika saya punya hobi otomotif dan saya harus survive untuk bayar saya kuliah, maka saya bikin itu supaya menghasilkan uang. Dari mana? Saya bikin salon mobil untuk ngosok-ngosokin mobil orang supaya jadi berkinclong. Pertanyaannya, siapa sih yang suka ngotak-ngatik mobil? Kebanyakan adalah anak-anak klub mobil. Yang mana waktu itu saya masih kuliah, maka target pasar saya ada yang masih pada kuliah. Gitu ya. Yang kuliah yang kayak apa sih? Biasanya yang akan ngotak-ngatik mobil, anak-anak kuliahan yang memang hobinya otomotif. Gitu. Ah bener Mas Jauski. Bio. Gitu. Jadi saya main biliar sebetulnya adalah untuk mencari pasar. Karena anak-anak klub mobil hobinya pada main biliar. Ngumpul jadi tempat biliar. Jadi saya ikutan ngumpul. Sambil main, sambil ngobrol. Mobil lu kinclong nggak? Wah gini, lihat mobil kita kinclong. Ya udah sini, gue polesin. Jadi ketemu klien. Tapi kalau orang hanya melihat sekilas saja, itu sosial me, wah dia having fun. Padahal yang saya lakukan adalah saya sedang struggle. Gitu. Jadi itu adalah sosial me. Jangan salah. Kadang-kadang itu beda dengan aslinya. Real me-nya adalah yang tadi saya sebetulnya. Saya kemarin ketemu sama teman-teman lama, teman-teman kuliah. Dan saya waktu kuliah itu sangat happy. Saya smile all the time. Ke siapapun. Sehingga orang berpikiran hidup saya itu baik-baik saja. Gitu, bahwa saya itu happy selalu. Padahal itu yang saya tampilkan. Real me-nya kayak apa? Nah itu yang kita nggak ngeh. Gitu. Padahal real me-nya pada saat itu adalah ketika saya kuliah itu ketika fase orang tua saya sedang bercerai. Dan itu luar biasa, sangat penuh tekanan dan stressful. Saya sambil skripsi lah, ngerjain tugas lah, sampai nyari duit lah. Gitu. Untungnya saya punya istri luar biasa. Waktu itu masih calon istri ya. Itu loh yang orang suka nggak tahu. Nah, jadi itu adalah real me versus social me. Kenali diri Anda sebetulnya kayak apa. Dan jujurlah ke diri Anda. Semakin Anda jujur mengenal diri Anda akan semakin sejahtera secara mental. Gitu. Apalagi bicara tentang mental wellness ya. Gitu. Itu ngebahas tentang diri kita. Gitu. Mental wellness-nya kita. Gitu. Betul. Masih ingat mobil lu gue polesin Mas Bro. Aduh, banyak teman-teman saya yang mobilnya dipolesin. Ada Adit, ada ini Wiwit,
Aduh, ada Vivi, ada banyak lah saya samperin. Dan saya sampai bikin poster-poster saya di kompleks-kompleks sebarin. Sampai saya punya langganan. Saya bikin iklan juga di koran dulu tuh. Ya itulah yang kita tampilkan. Tidak selalu sesuai dengan sebenarnya kita. Nah, silahkan gali real me-nya Anda tuh kayak apa. Sehingga gak jauh sibuk dengan sosial me. Banyak orang sekarang ribut tuh dengan sosial me. Karena apa yang ingin ditampilkan di lingkungan sosial. Apalagi sekarang zamannya sosmed ya. Itu sebetulnya yang ditampilkan. Nah, kalau ada yang mau diskusi mangga silahkan. Kalau mau berkomentar mangga. Saya sambil hunting ya. Nah sekarang sambil diskusi santai kita bahas tentang fotografi. Saya pakai ini. Saat ini saya Dido Damang. Aduh lama banget nih gak ketemu nih Dido nih. Aduh sehat-sehat bro. Ada Sace. Apa kabar Ibu? Ini dari Yayasan Ibu. Pasti lagi sibuk juga ya Ibu ya, keliling-keliling ya. Semangat ya, semoga lancar. Wah, lihat fotonya Dido, udah berapa tuh anggota di belakangnya tuh? Wah, ada 2 ya anaknya. 3, Do, sekarang berapa, Do? Anakku udah 3. Dulu bareng-bareng di Asra nih. Nah, sekarang kita bicara tentang fotografi. Fotografi ini bahasannya kebanyakan sebetulnya ngebahas tentang exposure. Waduh, 4, Masya Allah, luar biasa. Sehat-sehat, salam ya buat istri. Wah, mantap, disalib gue. Padahal waktu kita bareng di ASA tuh anak gue udah 1 ya. Dia sekarang langsung 4, mantap. Nah, eh, exposure itu kalau kita pakai manual ditentuin sama apa sih yang disetting? ISO, aperture, sama speednya. Saya pakai mode A sehingga saya tinggal bikin ininya aja, exposure-nya aja mau di berapa. Angka exposure ininya nih. -3. Halo bro, waduh, alhamdulillah, waalaikumsalam. Nah, sekarang ini kalau dengan cuaca segini, mataharinya cukup bagus, ISO nggak usah tinggi-tinggi lah, 400 saja. Siap, thank you bro, sudah ngikutin. Sekarang sambil kita cari serangga. Nah, mana ya serangganya? Mari kita hunting. Sore-sore begini udah mulai berangin. Jadi speed juga lumayan perlu dikencengin nih. Nih kayaknya baru dipotongin nih. Ada kupu-kupu. Nih kupu-kupunya. Nih. Tapi dia tidak berhenti. Kalau sore-sore gini aktif. Paling enak itu hunting makro itu pagi. Kalau pagi dia cenderung pendiam serangga-serangganya. Nah ini kalau yang kelihatan gede banget sih kayaknya ini nih ini adalah laba-laba. Nih laba-labanya. Kelihatan? Kita coba hunting laba-laba.
Laba-labanya ukurannya cukup gede, jadi kita bisa ambil dengan jarak yang lumayan. Saya copot dulu ya. Karena lensa saya panjang, jadi lumayan bisa berjauh. Ini barusan nih, jepret barusan. Kita cari objek-objek lain, cari serangga lain. Nah, ini ada serangga lagi nongkrong di bunga ungu nih, tapi anginnya gede banget ya. Saya pakai manual fokus soalnya, jadi perlu perjuangan kalau bergerak-gerak. Ini ada semut nih, semut lagi dapat makanan. Kita fotoin. Semut-semut. Halo Om Fertian, apa kabar? Wah, ini teman di klub mobil ini. Weh, Om Gubs, apa kabar Surabaya? Terima kasih teman-teman yang udah ngikutin. Kalau mau diskusi, mangga silahkan. Kalau mau bertanya, mangga. Itu simple aja bahasan kita hari ini tentang pengenalan tentang diri kita. Sambil saya mau lanjut hunting sore. Hari ini mungkin nanti kalau agak sore lah mulai olahraga lagi. Hari ini lumayan pagal-pagal, jadi cari kegiatan yang lebih nyantai dulu. Oke, terima kasih banyak. Kalau ada yang mau minggu depan bahas apa, ayo silahkan ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum.